Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan dalam pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita akan coba untuk membahas meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjut ke apa sih yang ada pada bab ini, maka kita akan coba untuk memahami dulu kompetensi dasar yang nantinya akan kita turunkan kembali menjadi tujuan pembelajaran, sehingga kita akan paham apa-apa saja yang harus kita kuasai pada bab ini. Baik anak-anakku, pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah pada bab ini adalah yang pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, serta yang terakhir, yang terpenting adalah menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Karenanya tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, kita lihat, setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya, menelaah dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain dari Al-Quran, dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku toleran terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, karenanya dari tujuan pembelajaran barusan pada materi kali ini, pada bab ini kita akan petakan. Yang pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, di sini kita lihat pada peta konsepnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa beberapa kitab. Jadi tidak hanya Al-Quran, tetapi ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tidak hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk yang 3 kitab itu diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Dan sikap mulia yang diinginkan dari ketiga kitab tersebut, dari adanya ketiga kitab tersebut, adalah sikap toleran dan menghargai terhadap pemeluk agama lain. Itu intinya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca isinya, dipahami isinya, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga muncullah sikap mulia dari itu, yaitu mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi
maksiat. Ya, itu pada peta konsepnya. Oke, kita mulai dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Apa sih yang dinamakan iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya sebagai petunjuk bagi umatnya. Oke, di sini ada Quran surah Al-Maidah ayat ke-16, kita dengarkan. Oke, yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-16. Oke, dalam ayat ini kita ketahui bahwa kita pahami bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umatnya. Ya, sebagai petunjuk bagi umatnya. Kita lanjut. Oke, nama-nama kitab Allah dan penerimanya, Rasul penerimanya. Yang pertama, daftar kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya berjumlah 4 buah. Keempatnya adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya 4 kitab tersebut perlu untuk diyakini karena merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya kitab-kitab Allah termasuk salah satu rukun iman. Dan batal keimanan seseorang jika tidak meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya. Ya, jadi intinya seperti itu, batal keimanan seseorang jika kita tidak meyakini bahwa Allah telah menurunkan keempat dari kitab tersebut. Oke, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat kepada Bani Israel. Isi dari kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa kurikulum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Oke, kita lihat. Ini ada beberapa ayat terkait dengan hal tersebut. Quran surat Ali Imran ayat 3. Kita lihat.
Oke, pada Quran surat Ali Imran ayat 3 tersebut menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan adanya Taurat dan Injil. Yang artinya dari Quran surat Ali Imran tersebut yang artinya dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menurunkan kitab-kitab sebelumnya juga, diantaranya adalah kitab Taurat dan Injil. Oke, kita lihat yang Quran yang selanjutnya, ayat Quran yang selanjutnya. Oke, yang artinya Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, yang artinya dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Oke, baik anak-anakku, itu yang pertama tentang kitab Taurat. Apa sih isi ajaran pokok dari kitab tersebut? Yang pertama, ajaran pokok dari kitab Taurat adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah patung atau berhala. Larangan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Perintah mensucikan hari Sabtu. Perintah menghormati kedua orang tua. Larangan untuk membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Itu isi dari kitab Taurat. Baik anak-anakku, yang selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, untuk kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya, yaitu Bani Israel pula. Kitab Zabur diturunkan pada 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Isinya menggunakan bahasa Kibti. Ya. Oke, di dalam kitab Zabur itu berisi doa, zikir, nasihat, hikmah. Namun tidak ada ajaran syariah. Lantaran umat tersebut masih mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Oke, itu adalah mengenai kitab Zabur. Oke. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-163 yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yaitu Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tuh, gitu. Wa ataina Dauda Zaburo, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Oke, Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi.
Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Kandungan kitab mengenai perintah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Itu anak-anakku. Jadi Injil itu berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kemudian menghapuskan beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir menjelaskan bahwa kelak akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik anak-anakku, itulah ketiga kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil. Dari ketiganya kita harus meyakini bahwa kitab-kitab itu ada, dan yang kedua kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Dan yang terakhir, sehingga kita lahir sikap kita, sikap toleran kita dan menghargai terhadap keyakinan pemeluk agama lain. Oke, itu mungkin anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk membahas lebih detail lagi tentang Al-Quran. Jadi kita akan bahas tentang Al-Qurannya. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.